perkenalkan kami dari kelompok yang akan menjelaskan chapter 13 tentang investment. Nama saya Fatima Zafadrin, 2024-2003. Nama saya Giovanni Allen dengan NIM 2024-704. Nama saya Giovanni Angelika Andriana dengan NIM 2024-7009. Nama saya Okta Mutiara dengan NIM 2024-730. Nama saya Jian Zaira dengan NIM 2024-727. Yang pertama adalah akuntansi untuk investasi utang. Investasi utang sendiri adalah investasi dalam obligasi pemerintah dan perusahaan. Dengan menggunakan dua kriteria tersebut, banyak investasi utang yang diadakan untuk mengumpulkan arus kas kontraktual, dan arus kas tersebut terdiri dari pembayaran yang hanya berupa pokok dan bunga. Investasi yang diklasifikasikan sebagai sekuritas yang diadakan untuk koleksi ini akan dicatat berdasarkan biaya diamortisasi. Nah, dalam akuntansi untuk investasi utang, perusahaan membuat entry untuk mencatat yang pertama ada akuisisi, yang kedua ada pendapatan bunga, dan yang ketiga ada penjualan. Pada akuisisi, investasi dicatat dengan biaya. Asumsikan misalnya tuh bahwa KNV mengakuisisi obligasi 52-an SA dengan persentase 8%, 10 tahun, dan 1.000 euro pada 1 Januari 2025 dengan biaya 50.000 euro. Nah, jurnalnya adalah 1 Januari yaitu debt investment pada debit sebesar 50.000 yang didapat dari 50 kali 1.000, lalu kreditnya adalah cash sebesar 50.000. Lalu selanjutnya ada untuk pencatatan bunga obligasi. Obligasi Dewansa membayar bunga sebesar 4.000 per tahun pada 1 Januari yang dihasilkan dari 50.000 dikali 8%. Nah, jika tahun ISKA KNV berakhir pada 31 Desember, maka ia memperoleh bunga sebesar 4.000 euro yang diperoleh sejak 1 Januari. Itu jurnalnya, yaitu adalah pada tanggal 31 Desember, interest receivable pada debit sebesar 4.000 dan interest revenue pada kredit sebesar 4.000 juga. Nah, aku melaporkan piutang bunga sebagai aset lancar dalam laporan posisi finansial. Dan ini melaporkan pendapatan bunga di bawah pendapatan dan beban lainnya dalam laporan laba rugi. Aku melaporkan penerimaan bunga pada 1 Januari sendiri, yaitu dengan jurnal cash pada debit sebesar 4.000 dan interest receivable juga 4.000. Kredit ke pendapatan bunga saat ini tidak benar karena perusahaan memperoleh dan masih harus membayar pendapatan bunga pada periode akuntansi sebelumnya. Ketika NV menjual obligasi, ia mengkreditkan akun investasi untuk biaya obligasi. Ku mencatat sebagai keuntungan atau kerugian perbedaan antara hasil bersih dari penjualan, yang dimana harga jual dikurangi biaya broker dan biaya obligasi. Misalnya, bahwa ku menerima hasil bersih sebesar 54.000 euro atas penjualan obligasi Dewansa pada 1 Januari 2026. Lalu setelah menerima bunga yang jatuh tempo, karena sekuritas berharga 50.000, perusahaan menyadari keuntungan sebesar 4.000 euro dan jurnalnya adalah 1 Januari, debitnya adalah cash sebesar 54.000 dan kreditnya ada dua akun, yaitu debt investment sebesar 50.000 dan gain on sale of debt investment sebesar 4.000. Nah, selanjutnya adalah investasi saham. Investasi saham sendiri adalah investasi di saham perusahaan lain. Ketika sebuah perusahaan memegang saham atau utang dari beberapa perusahaan yang berbeda, kelompok sekuritas diidentifikasi sebagai portofolio investasi. Nah, di sini ada gambar di mana kepentingan kepemilikan investor pada saham biasa perusahaan yang diinvestasikan, misalnya jika kurang dari 20%, maka dugaan pengaruh pada pihak yang diinvestasikan itu tidak signifikan. Dan pedoman akuntansinya itu adalah nilai wajar melalui laba rugi atau fair value, stroke profit and loss. Nah, kalau investor itu memegang kepemilikan antara 20% sampai 50%, itu tuh pengaruhnya itu penting atau signifikan, dan pedoman akuntansinya adalah metode ekuitas. Sedangkan apabila investor memiliki saham
lebih dari 50%, maka dugaan pengaruh pada pihak yang diinvestasikan itu sifatnya mengontrol. Nah, pedoman akuntansinya itu laporan keuangan konsolidasi. Lalu, apabila kepemilikan kurang dari 20%, dalam memperhitungkan investasinya, perusahaan menggunakan nilai wajar. Ketika sebuah perusahaan mengakuisisi investasi saham, itu dicatat sebagai nilai wajar atau fair value yang dalam banyak kasus akan menjadi harga pembelian awal. Perusahaan akan mengakui pendapatan ketika dividen tunai diterima. Pada akhir setiap periode, perseroan akan menyesuaikan investasi dengan nilai wajarnya pada saat itu. Dengan perubahan nilai wajar, dilaporkan dalam laba bersih. Selanjutnya ada pencatatan akuisisi saham. Nah, pada saat akuisisi, kepemilikan saham itu dicatat pada fair value-nya. Misalnya nih kita asumsikan pada tanggal 1 Juli 2025, perusahaan Li mengakuisisi 1000 saham atau sebanyak 10% kepemilikan dari perusahaan B. Nah, Li itu akan membayar $405 per saham. Pencatatan untuk pembelian ini berarti pada tanggal 1 Juli, share investment didebit sebesar 405.000 dari $405 dikali jumlah sahamnya yaitu 1000. Jadi dapat 405.000 dan cash di kredit sebesar 405.000. Selanjutnya ada pencatatan dividen. Selama perusahaan Li memiliki saham, perusahaan itu akan terus membuat pencatatan untuk setiap dividen tunai yang diterimanya. Jika perusahaan Li menerima dividen sebesar $20 per sahamnya pada tanggal 31 Desember, maka pencatatannya adalah cash di debit sebesar 20.000 dan dividen revenue di kredit sebesar 20.000. Angka tersebut didapat dari $20 per sahamnya dikali jumlah saham yang dimiliki yaitu 1000 saham. Nah, perusahaan Li itu akan melaporkan pendapatan dividennya pada pendapatan dan beban lain di dalam income statement. Dia itu nggak seperti bunga yang ada di dalam nos dan obligasi. Dividen itu nggak perlu di-accrue. Oleh karena itu, perusahaan nggak perlu buat jurnal penyesuaian buat dividen. Selanjutnya, mencatat nilai wajar atau fair value di akhir periode. Pada akhir tahun, perusahaan Li masih memiliki saham tersebut. Namun, nilai saham meningkat menjadi $410. Maka, pencatatan untuk menyesuaikan peningkatan nilai wajar atau fair value-nya yaitu fair value adjustment di debit sebesar 5.000 dan unrealized holding gain or loss income di kredit sebesar 5.000. Angka 5.000 itu berasal dari selisih antara nilai sahamnya yang meningkat yaitu sebesar $410 dan nilai saham saat sahamnya tuh diakuisisi sebesar $405. Jadi kan didapat selisihnya $5 lalu dikali dengan jumlah sahamnya yaitu 10.000, jadi didapat angkanya 5.000. Akun penyesuaian nilai wajar atau fair value adalah akun pendamping dari akun share investment. Hal ini akan ditambahkan ke akun share investment dalam statement of financial position. Nah, kenapa sih kita tuh harus menggunakan akun yang berbeda? Karena dengan menggunakan akun yang berbeda, perusahaan itu dapat mengetahui biaya awal dan juga fair value dari investasi yang perusahaan itu lakukan. Lalu, perusahaan Li akan melaporkan unrealized holding gain or loss income pada pendapatan dan beban lain atau other income and expense dalam income statement. Selanjutnya ada pencatatan penjualan saham. Ketika sebuah perusahaan itu ngejual share investment yang ia miliki, perusahaan tersebut tuh akan mengakui sebagai a gain or a loss melalui selisih antara hasil bersih dari penjualan, yaitu harga penjualan dikurangi biaya perantara dan biaya dari saham itu sendiri. Di contoh, jika perusahaan Li menerima hasil bersih sebesar $395.000 atas penjualan saham B yang ia miliki pada tanggal 10 Februari 2026, saham tersebut bernilai $405.000. Maka perusahaan Li itu kan mengalami kerugian ya sebesar $10.000. Pencatatannya itu ada cash di debit sebesar $395.000, loss on sale of share investment di debit sebesar 15.000, lalu ada share investment di kredit sebesar 405.000 dan fair value adjustment di kredit sebesar 5.000.
Selanjutnya ada kepemilikan antara 20-50%. Nah, ketika seorang investor memiliki antara 20-50% saham biasa dari suatu perusahaan lain, maka diasumsikan bahwa investor tersebut mempunyai pengaruh-pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas keuangan dan juga operasional dari perusahaan tersebut. Jika seorang investor mempunyai pengaruh yang signifikan tetapi tidak dapat mengendalikan suatu investasi, maka investasi tersebut disebut sebagai asosiasi. Investor-investor itu mungkin memiliki perwakilan di dewan direksi perusahaan asosiasi, dan melalui perwakilan tersebut, ia dapat menjalankan sebagian kendali atas perusahaan asosiasi tersebut. Perusahaan asosiasi dalam beberapa hal itu menjadi bagian dari perusahaan investor. Selanjutnya, berdasarkan metode ekuitas, investor itu mencatat bagiannya dari laba bersih perusahaan asosiasi pada tahun saat laba tersebut diperoleh. Setiap tahun, investor melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mereka tuh akan ningkatin debit akun investasi dan juga ningkatin kredit pendapatan sebesar bagiannya dari laba bersih asosiasi. Yang kedua, investor juga akan mengurangi atau mengkredit akun investasi sebesar jumlah dividen yang diterima. Akun investasi dikurangi untuk dividen yang diterima karena pembayaran dividen itu dapat mengurangi aset bersih perusahaan asosiasi. Nah, ada juga alternatif dari metode ekuitas ini, yaitu dengan menunda pengakuan bagian investor dari laba bersih sampai perusahaan asosiasi itu mengumumkan dividen tunai. Namun, pendekatan tersebut tuh seringkali mengabaikan fakta bahwa investor dan juga perusahaan asosiasi dalam beberapa hal adalah satu perusahaan yang membuat investor diuntungkan oleh pendapatan yang diperoleh perusahaan asosiasi. Selanjutnya ada pencatatan akuisisi saham. Misalkan, perusahaan Mila membeli 30% saham biasa dari BEC PLC seharga 120.000 pada tanggal 1 Januari 2025. Maka pencatatannya adalah share investment di debit sebesar 120.000 dan juga cash di kredit sebesar 120.000. Selanjutnya ada mencatat pendapatan dan dividen. Untuk tahun 2025, BEC itu melaporkan laba bersih sebesar 100.000. Maka perusahaan akan mendeklarasikan dan membayar dividen tunai sebesar 40.000. Yang akan dilakukan oleh perusahaan Milar yaitu mereka akan mencatat bagiannya dari pendapatan BEC sebesar 30.000 dari 30% dikali 10.000. Dan perusahaan Milar akan mencatat pengurangan dalam akun investasi untuk dividen yang diterimanya sebesar 12.000 dari 40.000 dikali 30%. Maka pencatatannya adalah share investment di debit sebesar 30.000 dan revenue from share investment di kredit sebesar 30.000, lalu ada cash di debit sebesar 12.000 dan share investment di kredit sebesar 12.000. Selanjutnya ada kepemilikan antara 20-50%. Nah, ketika seorang investor memiliki antara 20-50% saham biasa dari suatu perusahaan lain, maka diasumsikan bahwa investor tersebut mempunyai pengaruh-pengaruh yang signifikan terhadap aktivitas keuangan dan juga operasional dari perusahaan tersebut. Jika seorang investor mempunyai pengaruh yang signifikan tetapi tidak dapat mengendalikan suatu investasi, maka investasi tersebut disebut sebagai asosiasi. Investor-investor itu mungkin memiliki perwakilan di dewan direksi perusahaan asosiasi, dan melalui perwakilan tersebut, ia dapat menjalankan sebagian kendali atas perusahaan asosiasi tersebut. Perusahaan asosiasi dalam beberapa hal itu menjadi bagian dari perusahaan investor. Selanjutnya, berdasarkan metode ekuitas, investor itu mencatat bagiannya dari laba bersih perusahaan asosiasi pada tahun saat laba tersebut diperoleh. Setiap tahun, investor melakukan hal-hal berikut. Yang pertama, mereka tuh akan ningkatin debit akun investasi dan juga ningkatin kredit pendapatan sebesar bagiannya dari laba bersih asosiasi. Yang kedua, investor juga akan mengurangi atau mengkredit akun investasi sebesar jumlah dividen yang diterima. Akun investasi dikurangi untuk dividen yang diterima karena pembayaran dividen itu dapat mengurangi aset bersih perusahaan asosiasi. Nah, ada juga alternatif dari metode ekuitas ini, yaitu dengan menunda pengakuan bagian investor dari laba bersih sampai perusahaan asosiasi itu mengumumkan dividen tunai. Namun, pendekatan tersebut tuh
seringkali mengabaikan fakta bahwa investor dan juga perusahaan asosiasi dalam beberapa hal adalah satu perusahaan yang membuat investor diuntungkan oleh pendapatan yang diperoleh perusahaan asosiasi. Selanjutnya ada pencatatan akuisisi saham. Misalkan, perusahaan Mila membeli 30% saham biasa dari BEC PLC seharga 120.000 pada tanggal 1 Januari 2025. Maka pencatatannya adalah share investment di debit sebesar 120.000 dan juga cash di kredit sebesar 120.000. Selanjutnya ada mencatat pendapatan dan dividen. Untuk tahun 2025, BEC itu melaporkan laba bersih sebesar 100.000. Maka perusahaan akan mendeklarasikan dan membayar dividen tunai sebesar 40.000. Yang akan dilakukan oleh perusahaan Miller yaitu mereka akan mencatat bagiannya dari pendapatan BEC sebesar 30.000 dari 30% dikali 10.000. Dan perusahaan Miller akan mencatat pengurangan dalam akun investasi untuk dividen yang diterimanya sebesar 12.000 dari 40.000 dikali 30%. Maka pencatatannya adalah share investment di debit sebesar 30.000 dan revenue from share investment di kredit sebesar 30.000, lalu ada cash di debit sebesar 12.000 dan share investment di kredit sebesar 12.000. Nah, di gambar berikut ini nunjukin akun investasi dan juga pendapatan dari perusahaan Miller setelah perusahaan tersebut memposting transaksi untuk tahun tersebut. Di bagian sebelah kiri, yaitu ada di revenue from share investment, perusahaan Miller akan mencatat peningkatan pada revenue from share investment sebesar 30.000. Lalu di sebelah kanan di bagian share investment, pada 1 Januari, Miller itu kan melakukan pembelian share capital ordinary dari BEC sebesar 120.000 ya. Makanya itu dicatat di sisi kiri. Lalu pada 31 Desember, Miller mencatat pendapatan dari BEC sebesar 30.000. Kemudian ia mencatat penurunan di sisi kanan sebesar 12.000 karena dividen yang diterima dari investasi sahamnya. Kepemilikan lebih dari 50%. Perusahaan yang memiliki lebih dari 50% saham biasa pada entitas lain itu dikenal sebagai perusahaan Indo. Badan usaha yang sahamnya itu dimiliki oleh perusahaan Indo itu disebut sebagai perusahaan anak atau afiliasi perusahaan. Karena kepemilikan sahamnya, perusahaan induk itu mempunyai kepentingan agar dapat memiliki pengendalian pada anak perusahaannya. Bila suatu perusahaan memiliki lebih dari 50% saham biasa pada perusahaan lain, biasanya perusahaan tersebut akan menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan konsolidasi menyajikan total aset dan kewajiban yang dikendalikan oleh perusahaan Indo. Mereka juga menyajikan total pendapatan dan beban perusahaan anaknya. Nah, perusahaan itu menyiapkan laporan konsolidasi itu juga sebagai tambahan laporan keuangan untuk perusahaan induk dan perusahaan anak individual. Laporan keuangan konsolidasi dapat berguna bagi pemegang saham, dewan direksi, ataupun manajer perusahaan induk. Laporan keuangan ini itu dapat menunjukkan besarnya dan cakupan operasi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah kendali bersama. Misalnya regulator dan pengadilan tidak diragukan lagi, mereka tuh pasti menggunakan laporan keuangan konsolidasi untuk menentukan apakah pembubaran suatu perusahaan itu dilakukan demi kepentingan publik. Selanjutnya ada contoh soal. Yang pertama, Rogin Ltd mengakuisisi 5% dari 400.000 saham biasa Stillwater Ltd dengan harga pokok $60 per saham pada tanggal 18 Mei 2025. Pada tanggal 30 Agustus, Stillwater mengumumkan dan membayar dividen sebesar $750.000 dan pada tanggal 31 Desember, Stillwater melaporkan laba bersih sebesar $2.440.000 untuk tahun tersebut. Siapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk tahun 2025. Nah, yang pertama tuh pada tanggal 18 Mei, kita akan mencatat share investment pada debit sebesar 1.200.000 dan juga cash di kredit sebesar 1.200.000. Angka 1.200.000 itu didapat dari 5% dikali 400.000 dapat 20.000, lalu dikali dengan harga pokoknya yaitu $60. Lalu pada 30 Agustus, kita akan mencatat pendapatan dividen. Caranya itu
750.000 dikali 5% atau sebanyak saham yang kita akuisisi, lalu angkanya didapat 37.500, sehingga dicatat cash di debit sebesar 37.500 dan dividen revenue di kredit sebesar 37.500. Lalu yang terakhir, pada 31 Desember, kita akan mencatat revenue from share investment, yaitu sebesar 122.000, didapat dari 2.440.000 dikali dengan 5% saham yang kita miliki. Lalu kita catatnya sebagai share investment di debit sebesar 122.000 dan revenue from share investment di kredit sebesar 122.000. Contoh yang kedua, dari Natal Ltd memperoleh pengaruh signifikan atas Norcell dengan membeli 40% dari 60.000 saham biasa yang beredar di Norcell dengan biaya $120 per saham pada 1 Januari 2025. Pada tanggal 15 April, Norcell mengumumkan dan membayar dividen sebesar 450.000. Lalu pada tanggal 31 Desember, Norcell melaporkan laba bersih sebesar 1.200.000 untuk tahun tersebut. Tugasnya adalah mempersiapkan semua entry jurnal yang diperlukan untuk tahun 2025. Yang pertama, yaitu pada tanggal 1 Januari, kita akan mencatat akuisisi saham Stillwater. Pencatatannya yaitu share investment di debit sebesar 2.880.000, dari 40% dikali 60.000 didapatkan 24.000, lalu dikali dengan biaya per sahamnya sebesar $120, lalu cash di kredit sebesar 2.880.000 juga. Yang kedua, kita akan mencatat pendapatan dividen pada tanggal 15 April, yaitu cash di debit sebesar 180.000 dan share investment di kredit sebesar 180.000. Yang terakhir, kita akan mencatat revenue from share investment, yaitu sebesar 480.000, didapat dari 1.200.000 dikali dengan 40% saham yang kita miliki. Jadinya kita mencatat sebagai share investment di debit sebesar 480.000 dan revenue from share investment di kredit sebesar 480.000. Selanjutnya ada menilai dan melaporkan investasi. Nilai utang dan investasi saham itu dapat berfluktuasi selama masa kepemilikannya. Penilaian dapat dilakukan berdasarkan biaya, nilai wajar atau fair value, ataupun nilai terendah antara biaya dengan nilai realisasi bersih. Banyak orang yang berpendapat bahwa nilai wajar menawarkan pendekatan terbaik karena nilai wajar itu memiliki nilai tunai yang diharapkan dari sekuritas. Nilai wajar adalah jumlah yang dapat dijual sekuritas di pasar normal. Sementara yang lain tuh berpendapat bahwa kecuali suatu sekuritas akan segera jatuh tempo, nilai wajar tidak relevan karena harga sekuritas kemungkinan akan berubah lagi. Selanjutnya ada kategori sekuritas. IFRS 9 mengharuskan perusahaan menentukan cara mengukur aset keuangannya berdasarkan dua kriteria. Yang pertama tuh model bisnis perusahaan untuk mengelola aset keuangannya, dan yang kedua karakteristik arus kas kontraktual dari perusahaan keuangan tertentu. Akibat penerapan kriteria tersebut, sekuritas investasi secara umum tuh diklasifikasikan sebagai yang pertama sekuritas yang diperdagangkan atau trading, yang kedua sekuritas yang tidak diperdagangkan atau non-trading, ketiga sekuritas yang disimpan untuk dikoleksi lalu nanti akan dijual atau held for collection and selling, yang keempat ada sekuritas yang disimpan untuk dikoleksi, held for collection. Selanjutnya ada debt investment atau investasi hutang. Perusahaan itu mengklasifikasikan investasi utang menjadi 3 kategori. Yang pertama, sekuritas yang dipegang untuk dikoleksi atau held for collection adalah sekuritas yang dimaksudkan untuk dimiliki oleh perusahaan agar dapat mengumpulkan arus kas kontraktual. Yang kedua, ada sekuritas yang disimpan untuk dikoleksi dan dijual atau held for collection and selling, yaitu investasi utang yang dapat disimpan hingga jatuh tempo atau dapat dijual sebelum jatuh tempo. Dan yang terakhir ada sekuritas yang diperdagangkan atau trading securities, dibeli dan disimpan, terutama untuk dijual dalam jangka pendek guna menghasilkan pendapatan atas perbedaan harga jangka pendek. Bentar deh. Ini tuh pada on-cam, pada off-cam ya? On-cam, Atau gue yang nge-lag? tapi video lu lancar. Oke, lanjut aja ya. Ya.
Selanjutnya tuh share investment atau investasi saham. Nah, ini tuh diklasifikasikan menjadi dua kategori, yang dimana ada trading securities atau sekuritas yang diperdagangkan, dan non-trading securities atau sekuritas yang tidak diperdagangkan. Nah, trading securities itu frekuensi penjualan investasi lebih tinggi dan tujuannya untuk dijual kembali. Lalu kalau non-trading securities, itu frekuensi penjualannya jauh lebih rendah dari trading dan biasanya ada hubungan tertentu. Next. Nah, di sini trading securities itu perusahaan memegang sekuritas yang diperdagangkan dengan tujuan menjualnya dalam waktu singkat, umumnya kurang dari sebulan. Trading berarti sering membeli dan menjual. Perusahaan melaporkan sekuritas yang diperdagangkan pada nilai wajar dan melaporkan perubahan dari biaya sebagai bagian dari laba bersih dan diklasifikasikan sebagai aset lancar. Nah, ini tuh contohnya kayak kalian beli saham di PTA. Nah, begitu sahamnya naik, kalian jual. Nah, kalian tuh cari lagi nih perusahaan yang sahamnya tuh lagi turun, kalian beli, lalu ketika sahamnya naik, kalian jual. Nah, selanjutnya ini contoh dari trading securities. Di sini tuh Pace itu adalah seorang investor yang memiliki investasi trading, lalu dia beli obligasi yaitu Yorkville Company dan Kodak Company. Lalu total perolehan cost-nya itu 140.000 dan total fair value-nya itu 147.000 dan unrealized gain loss untuk Yorkville itu dia loss 2.000 karena fair value-nya itu lebih rendah dari nilai cost-nya. Lalu Kodak Company kenapa dia gain? Karena fair value-nya itu lebih tinggi daripada nilai cost-nya. Lalu total unrealized gain or loss-nya itu senilai 7.000 dan jurnalnya itu fair value adjustment trading di debit 7.000, lalu di kreditnya itu unrealized gain or loss income senilai 7.000. Di tahun berikutnya, menunjukkan biaya dan nilai wajar untuk investasi yang diklasifikasikan Pace sebagai sekuritas perdagangan pada tanggal 31 Desember 2018. Nah, ternyata tuh investasi trading itu sudah berubah karena yang sebelumnya sudah dijual. Karena kan trading itu biasanya nggak dimiliki lama oleh investor karena begitu harganya naik, mereka tuh langsung pada menjual. Nah, di sini tuh total cost-nya itu 120.000, lalu total fair value-nya 115.000 dan unrealized gain or loss untuk Tobinya itu gain 1.000 karena fair value-nya tadi lebih tinggi daripada cost-nya, lalu Vince Company dia itu minus loss 6.000 karena fair value-nya itu lebih kecil daripada nilai cost-nya. Nah, lalu jurnalnya itu angkanya itu kenapa dia 12.000 bukan 5.000? Karena kita itu ngambil angka yang dari jurnal sebelumnya, jurnal tahun sebelumnya, yaitu kan tadi 7.000. Nah, 7.000 itu ditambah berapa yang hasilnya nanti minus 5.000. Kayak berarti kan 7.000 ditambahin XXX sama dengan minus 5.000. Nah, berarti kan XX itu kan minus 12.000. Karena dia minus 12.000, maka fair value adjustment trading yang tadinya di debit, sekarang tuh pindah jadi di kredit. Nah, jadi itu jurnalnya unrealized gain or loss income di debit 12.000, lalu kreditnya itu fair value adjustment trading sebesar 12.000. Nah, selanjutnya untuk non-trading securities itu investasi saham yang dimiliki untuk tujuan selain perdagangan. Yang tadi biasanya tuh ada hubungan tertentu. Lalu dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar atau jika tujuannya untuk menjual sekuritas dalam tahun berikutnya atau aset tidak lancar jika tujuannya tidak untuk menjual. Lalu perusahaan melaporkan efek pada nilai wajar dan melaporkan perubahan dari biaya perolehan sebagai komponen ekuitas. Ini tuh contohnya kayak investor tuh membeli saham investi sebagai prasyarat. Nah, invest ini bersedia nih jadi supplier, tapi asalkan kamu tuh beli saham di saya gitu. Jadi kan ada hubungan antara si supplier sama produsen. Otomatis karena ada hubungan, jika sahamnya lagi naik, mereka tuh nggak akan semena-mena untuk langsung menjualnya gitu. Next, nah, di sini diasumsikan bahwa Incro Corporation memiliki dua sekuritas yang diklasifikasikan sebagai non-perdagangan. Di sini investasinya itu ada Rachel sama Zeller. Total cost-nya itu 293.537, lalu total fair value-nya itu 284.000, dan unrealized gain or loss untuk Rachel itu dia gain 10.000,
karena dia fair value lebih tinggi dari nilai cost-nya. Lalu Zeller Company itu kenapa loss? Karena fair value-nya itu lebih rendah daripada nilai cost-nya. Lalu totalnya itu kan minus 9.537. Lalu jurnalnya itu di debit unrealized gain or loss equity senilai 9.537 dan di kreditnya itu fair value adjustment non trading sebesar 9.537. Kenapa fair value adjustment di kredit? Ya karena 9.537 itu minus negatif. Selanjutnya ini jumlah penyesuaian periode berjalan pada akun keuntungan atau kerugian. Stop. Jangan diganti-ganti dulu. Nah, stop. Selanjutnya, jumlah penyesuaian periode berjalan pada akun keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ekuitas disajikan dalam laporan laba rugi kompresif. Nah, ini tuh misalkan Ingrao itu memiliki laba bersih selama tahun 2017 itu sebesar 126.200. Nah, di sini net income-nya 126.200, lalu other comprehensive income atau OCI-nya itu unrealized loss on non-trading securities sebesar minus 9.537, lalu comprehensive income itu totalnya 116.663. Nah, entry penutup pada tanggal 31 Desember 2017 untuk mentransfer keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ekuitas ke akumulasi pendapatan komprehensif lain, itu jurnalnya itu accumulated other comprehensive income di debit sebesar 9.537 dan di kreditnya itu unrealized gain or loss equity sebesar 9.537. Nah, di sini tuh saldo dalam akumulasi pendapatan komprehensif lain yang saat ini tuh merupakan kerugiannya kan tadi 9.537 dan di sini tuh disajikan oleh Ingrao di bagian ekuitas dalam laporan posisi keuangan tahun 2017. Selanjutnya, sekuritas non perdagangan Ingrao pada tanggal 31 Desember 2018 tahun kedua operasinya perusahaan itu memiliki saldo kredit sebesar 9.537 dari tahun sebelumnya. Sehingga Ingrao itu harus mendebit akun penyesuaian nilai wajar non-perdagangan atau fair value adjustment non-tradingnya itu sebesar 11.174 yang dimana didapatkan dari 9.537 itu ditambah 1.637 untuk mencapai saldo debitnya sebesar 1.637. Jurnalnya itu di debit fair value adjustment non trading sebesar 11.174 dan di kreditnya itu unrealized gain or loss equity sebesar 11.174. Nah, di sini tuh jumlah penyesuaian periodenya itu berjalan terhadap akun keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi ekuitas itu disajikan dalam laporan laba ruginya. Misalkan di sini Ingrao itu memiliki laba bersih selama tahun 2018 itu sebesar 201.400. Nah, ini laporan laba ruginya akan tampak seperti ini. Total comprehensive income-nya sebesar 212.574. Next. Nah, di tanggal 31 Desember 2018, Ingrao itu melaporkan investasi pada laporan posisi keuangannya sebesar 295.174, yang dimana itu didapatkan dari 293.537 ditambah 1.637. Nah, pada bagian ekuitasnya, perusahaan itu melaporkan akumulasi pendapatan komprehensif lainnya itu sebesar 1.637. Nah, lalu entry penutupan untuk mentransfer keuntungannya itu yang belum direalisasi ke ekuitas ke akumulasinya, itu jurnalnya itu unrealized gain or loss equity di debit sebesar 11.174 dan di kreditnya itu accumulated other comprehensive income sebesar 11.174. Di sini saldo dalam akun akumulasi pendapatan komprehensif lainnya sebesar 1.637 yang disajikan oleh Ingrao tuh dalam posisi laporan keuangannya. Yang tadi OCI yang tadi tuh 1.637 dimasukin ke laporan keuangan dan total equity di laporan keuangannya itu senilai 1.529.230. Jenis investasi dalam laporan posisi keuangan, investasi bisa diklasifikasi sebagai short term sama long term. Nah, short term ini jangka pendek jika bisa dijual dalam waktu dekat. Sedangkan kalau long term itu jika akan disimpan dalam jangka waktu lama. Nah, di sini ada ciri khas short term. Yang pertama ada readily marketable,
Ini artinya investasi yang bisa dengan mudah dijual di pasar terbuka, misalnya saham, obligasi, sertifikat deposito, dan surat berharga jangka pendek dari pemerintah atau perusahaan. Nah, yang kedua ada intent to be convert into cash dalam waktu 1 tahun atau selama siklus operasi mana yang lebih lama. Nah, selanjutnya ada short term example. KCSA akan melaporkan sekuritas tradiafnya seperti yang ditunjukkan dalam illustration 13.15. Nah, di sini ada di statement of financial possession, dan aset short-term investment at fair value-nya 147.000, sedangkan cash-nya 21.000. Selanjutnya ada long-term investment. Nah, di sini dikategorikan sebagai jangka panjang jika investasi obligasi yang dipegang untuk dikoleksi dilaporkan pada amortis cost. Saham non-perdagangan dilaporkan pada fair value. Nah, yang ketiga ada saham biasa yang dicatat dengan metode ekuitas dilaporkan di bagian ekuitas. Selanjutnya ada penyajian keuntungan atau kerugian investasi. Nah, dalam laporan keuangan, perusahaan wajib melaporkan yang pertama ada release gain or loss, keuntungan atau kerugian yang benar-benar terjadi. Sedangkan terus ada unrealized gain or loss, potensi keuntungan atau kerugian karena perubahan nilai pasar belum direalisasikan. Nah, terus ada disajikan di bagian yang pertama di income statement untuk berpengaruh langsung pada pendapatan. Yang kedua ada other comprehensive income atau OC untuk keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari saham non-trading. Yang ketiga ada statement of financial position atau neraca untuk menunjukkan perubahan nilai pada ekuitas. Di sini ada contoh ilustrasi 13.17 menunjukkan keadaan posisi keuangan ekuitas dengan asumsi bahwa Dawson PLC memiliki modal saham biasa sebesar 3 juta, laba ditahan sebesar 1.500.000 dan akumulasi kerugian komprehensif lainnya sebesar 100.000. Maka jika di total equity-nya adalah 4.400.000. Terus di sini ada short term versus long term investment. Nah, short term investment itu harus ada readily marketable yang tadi. Nah, yang kedua ada intent to convert jadi kas dalam waktu dekat kurang dari 1 tahun atau siklus operasi. Nah, yang kedua ada long term investment. Nah, di long term investment itu tidak dimaksudkan untuk dijual dalam waktu dekat. Terus bisa berupa saham di perusahaan lain, surat utang, atau metode ekuitas jika punya kepemilikan 20-50%. Nah, terus selanjutnya ada unrealized versus realized gains or loss. Yang pertama, realized gain or loss terjadi ketika investasi dijual dan keuntungan atau kerugian benar-benar terjadi. Yang kedua ada unrealized gain or loss terjadi karena perubahan nilai pasar tapi belum dijual. Selanjutnya di sini ada contoh classified statement of financial possession di ilustrasi 13.18 juga mencakup investasi jangka panjang yang dilaporkan pada ekuitas dan menggambarkan relasi dalam laporan seperti metode aliran biaya untuk menilai inventaris dan satu catatan pada laporan. Selanjutnya penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Ketika suatu perusahaan induk memiliki kepemilikan lebih dari 50% atas saham perusahaan lain, anak perusahaan, maka perusahaan induk wajib menyusun laporan keuangan konsolidasi. Laporan ini mencerminkan posisi keuangan dan hasil operasi sebagai satu entitas ekonomi gabungan. Langkah-langkah utamanya yaitu 1. Menggabungkan akun-akun keuangan perusahaan induk dan anak. 2. Mengeliminasi akun investasi dan ekualitas anak perusahaan. 3. Mengeliminasi transaksi antar perusahaan. 4. Mengakui kepemilikan non-pengendali. Laporan posisi keuangan konsolidasi. Laporan ini menyajikan aset, liabilitas, dan
ekualitas, gabungan dari induk dan anak perusahaan, seolah-olah merupakan satu entitas. Prinsip-prinsip pentingnya yaitu satu, aset dan kewajiban anak perusahaan ditambah ke laporan induk. 2, investasi induk dan anak harus dieliminasi terhadap akun ekualitas anak. Ketiga, kepemilikan non-pengendali diakui dalam ekualitas. Cost sama dengan book value. Jika induk membeli anak perusahaan pada biaya yang sama dengan nilai buku aset bersih anak, proses eliminasinya lebih sederhana. Tidak ada goodwill atau penyesuaian nilai wajar. Seluruh akun konsolidasi bisa langsung dijumlahkan dan dieliminasi sesuai proporsinya. Contoh eliminasi itu investasi pada anak perusahaan dihapus terhadap modal saham dan laba ditahan anak perusahaan. Cost lebih besar daripada book value. Jika induk membeli anak perusahaan dengan biaya lebih tinggi dari nilai buku, selisihnya bisa dialokasikan ke aset tetap jika nilainya lebih tinggi dari book. Goodwill jika tidak dapat diatribusikan ke aset tertentu. Langkah-langkahnya, identifikasi selisih antara cost dan book value. Alokasi selisih ke aset tertentu atau goodwill. Ketiga, membuat penyesuaian dan eliminasi dalam worksheet konsolidasi. Isi laporan posisi keuangan konsolidasi. Isi laporannya itu aset lancar dan tidak lancar gabungan, yaitu aset anak dimasukkan ke penyesuaian, liabilitas lancar dan jangka panjang gabungan. Yang ketiga, ekualitas induk plus kepemilikan non-pengendali. Keempat, goodwill jika ada dari proses akuisisi. Laporan laba rugi konsolidasi. Ini menyajikan laporan pendapatan dan beban gabungan dari induk dan anak. Kedua, eliminasi pendapatan atau beban antar perusahaan, misalnya penjualan internal. Ketiga, laba bersih konsolidasi, mencerminkan kinerja seluruh entitas. Keempat, porsi laba untuk non-pengendali ditampilkan terpisah. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, guys.